Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Affamasna dari kelas 4 Mio. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dalam aplikasi Mio. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke akun. Akun adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan, berfungsi untuk memodifikasi bagan akun, memasukkan saldo awal akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Dalam menu akun terdiri dari beberapa submenu yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu akun list. Digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus daftar akun-akun perusahaan. Yang kedua yaitu record journal entry. Digunakan untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi penyesuaian. Selanjutnya yaitu transaction journal. Digunakan untuk melihat transaksi jurnal. Selanjutnya kita beralih ke banking. Banking berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, dan pembayaran gaji. Dalam banking terdapat beberapa submenu yang sering digunakan. Yang pertama yaitu spend money. Digunakan untuk mencatat transaksi mengeluarkan uang dari bank guna keperluan usaha. Selain untuk transaksi pelunasan hutang, transaksi yang dicatat dalam spend money seperti transaksi pembelian, perlengkapan, pembayaran, beban, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke receive money. Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang. Selain pelunasan piutang dari pelanggan, transaksi yang dicatat dalam receive money seperti transaksi penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, dan penjualan aktiva selain persediaan barang dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke prepare bank deposit. Digunakan untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bank register. Bank register digunakan untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambah transaksi perbankan. Selanjutnya kita masuk reconcile account. Digunakan untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual seperti rekonsiliasi kas atau bank piutang, dagang, dan hutang dagang. Selanjutnya yaitu print checks. Digunakan untuk mencetak cek yang telah dibuat. Selanjutnya kita masuk transaction journal. Digunakan untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Selanjutnya kita beralih ke sales. Sales berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke time billing. Time billing dipakai untuk menghitung penjualan, pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Selanjutnya kita masuk ke forecast. Forecast untuk mencatat transaksi pembelian tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus menerima uang kas dari pemasok. Selanjutnya kita beralih ke payroll. Payroll dipakai untuk pengajian karyawan menggunakan sistem payroll. Bisa dipakai bentuk berbagai macam cara pengajian seperti jam, harian, mingguan, bulanan. Selanjutnya inventory. Inventory digunakan untuk mencatat aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan dagang, dan penerbitan terkait. Selanjutnya kita masuk ke cart file. Cart file berfungsi membuat
mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Anda dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan atau customer dan pemasok super dan menetapkan pajak dan termin pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.